Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah Ruteng Blessing di Jumat pertama di bulan Juli. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita malam hari ini. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia, dan sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dari pagi tadi hingga malam ini, sehingga kami dapat mengikuti Ruteng Blessing online ini ya Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, dari awal ibadah ini sampai akhirnya Bapa, Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Engkau berkati setiap yang menonton ibadah Ruteng Blessing online ini ya Bapa. Kami percaya Engkau akan selalu memberkati mereka ya Tuhan. Engkau akan selalu menyertai mereka ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Mari persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami
bahwa Dia Allah yang berkuasa, Dia Yesus yang berkuasa. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan pujian yang bersorak bagi Dia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah boleh bertepuk tangan. Selamat malam warga kerajaan yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan kembali lagi bersama kami dalam acara Ruteng Blessing Jumat 3 Juli tahun 2020. Puji Tuhan, Ruteng Blessing kali ini akan kita adakan dalam bentuk talk show atau bincang-bincang santai bersama saya Merlin Jaramu, dan telah hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini Bapak Pendeta Yunus Timu. Shalom, selamat malam Bapak. Shalom, selamat malam Merlin. Apa kabarnya Bapak? Wah, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, sebelum kita memulai bincang-bincang kita malam hari ini, kita akan berdoa. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Yunus untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Merlin. Warga kerajaan yang dicintai Tuhan,
siapkan hati saudara untuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mengikuti bincang-bincang kita malam ini dalam talk show Ruteng Blessing 3 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk malam ini. Kami sudah dituntun Tuhan sampai kepada bulan Juli. Di minggu pertama ini kami masuk dalam sebuah tema yang dahsyat tentang empower. Kami percaya Tuhan lagi mempersiapkan, memberdayakan setiap kami menjadi umat yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, ditempatkan Tuhan di bagian-bagian yang strategis untuk kami menjangkau jiwa bagimu Bapa. Karena itu malam ini dalam pengajaran, dalam bincang-bincang santai kami ini Tuhan urapi, Tuhan sertai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan memberkati semua warga kerajaan. Kami lepaskan berkat di malam hari ini dalam acara talk show ini dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya kami habiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik, langsung saja tema bulanan dan sekaligus tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah empower atau dalam bahasa Indonesianya memberdayakan. Baik Bapak Pendeta, pertanyaan pertama, pertanyaan yang mendasar sekali. Apa yang dimaksud dengan empower atau memberdayakan secara umum dan apa pandangan Alkitab mengenai empower atau memberdayakan? Oke, terima kasih Merlin. Kita mulai dengan melihat kata empower atau bahasa Indonesianya memberdayakan. Berarti kata dasarnya itu daya. Daya atau kemampuan atau kuasa. Power. Nah, memberdayakan artinya orang yang ada di sekitar kita, baik itu jemaat ataupun next leader misalnya, kita memberikan mereka memberikan kesempatan kepada seseorang atau lebih untuk mulai ikut berpikir, ikut berbicara, bertindak, berkeputusan terkait dengan pelayanan, sehingga diharapkan sebuah pelayanan itu akan menjadi lebih cepat, kemudian kita punya jalan yang lebih ringkas, lebih singkat. Kemudian ada cara-cara metode yang lebih mudah untuk tentunya mencapai sebuah keberhasilan. Itu kira-kira pengertian yang secara umum seperti itu. Nah, oleh karena itu di dalam kita memberdayakan orang lain dibutuhkan beberapa hal. Yang pertama adalah kita mesti menumbuh kembangkan potensi jemaat. Jadi lihat ada potensi jemaat, kita kembang tumbuhkan potensinya untuk berguna bagi Tuhan. Kemudian kita mengembangkan secara bersama-sama antara dua pihak paling tidak, orang tersebut atau kelompok tersebut dengan leadersnya, pemimpinnya. Kemudian menggali kontribusi. Menggali kontribusi ini artinya menemukan potensi, kemudian semua orang mesti ikut taruh pikiran, hati, kemauan di situ supaya bisa berjalan, menggali kontribusi dari dalam jemaat itu sendiri. Kemudian kalau sudah ketemu itu semua, maka jangan lupa mesti membangun kemitraan, dan dari yang sentralisasi mesti berubah menjadi desentralisasi. Yang berpusat pada satu orang, dia mesti berpusat kepada beberapa orang. Misalnya di sistem kepenetuaan, dari dulu misalnya Yesus, kemudian ada 12 murid, kemudian dia berkembang menjadi ada yang disebut para penatua yang membantu pelayanan para murid. Saya pikir dari sentralisasi berpusat pada seseorang mesti menjadi desentralisasi atau mengimpartasikannya, mempercayakannya, melepaskan otoritas kepada orang-orang yang lain. Nah, oleh karena itu Merlin, pemberdayaan umat Tuhan ini sebenarnya adalah upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi mesti garis bawahi kata menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan jemaat untuk menggali, mengatasi, memelihara, melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dan juga kesejahteraan untuk sebuah pelayanan. Jadi tentu karena bilang ini
memberdayakan jemaat, memberdayakan leaders, pemimpin, maka sumber daya yang ada di dalam jemaat, di dalam para leaders ini mesti di top up, di encourage supaya mereka bisa lebih maju lagi. Kemudian yang kedua tadi, pandangan Alkitab tentang empower itu sendiri. Saya ingin kita baca dulu Yeremia 29 ya. Merlin persiapkan Yeremia 29 sebentar. Jadi kalau kita melihat Alkitab secara keseluruhan, maka warga kerajaan sebenarnya Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini bukan cuma Allah yang menaruh kepedulian terhadap umatnya yang berkaitan dengan pembebasan dari belenggu dosa, melainkan juga keterlepasan dari belenggu kemiskinan, dan Ia pun memberikan potensi kepada umatnya untuk dikembangkan. Nah, dari sekian banyak ayat-ayat Alkitab yang ada, saya pilih Yeremia pasal 29 dulu. Merlin tolong baca Yeremia 29 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Yeremia 29 ayat 4 sampai 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Oke, kalau perhatikan Yeremia 29 ayat 4 dan seterusnya, ini tulisan daripada Nabi Tuhan, Nabi Yeremia khususnya ini kepada orang-orang yang dibuang di Babel. Begitu. Nah, ini lebih khusus kepada kepala keluarga sebenarnya. Sehingga kalau kita baca tadi dia bilang di sini bahwa dirikan rumah untuk kamu diami, kemudian buat kebun, ambil istri untuk anakmu laki-laki, ambil suami untuk anakmu perempuan. Kemudian apalagi supaya mereka melahirkan anak dan bertambah banyak, supaya kamu tidak berkurang. Dan yang berikut, usahakan kesejahteraan kota. Jadi mulai dari lingkup keluarga, membangun rumah, mengusahakan kebun anggur, mengerjakan ladang, kemudian nikahkan anak laki anak perempuan, baru memperhatikan kesejahteraan kota. Jadi ini kalau kita lihat bahwa seorang imam di dalam rumah, seorang suami misalnya, kepala rumah tangga, maka dia punya tugas untuk mendirikan rumah, untuk tempat mereka berdiam, nikmati hidup ini, kemudian mengolah ladang dan kebun, dan kemudian memperhatikan juga untuk anak cucu, supaya kamu bertambah banyak kan. Jadi ini bicara tentang multiplication, bicara tentang pertambahan, tidak menjadi berkurang, supaya kelompok orang-orang yang ada di Babel ini tetap kuat. Begitu. Kemudian mereka harus peduli terhadap kota. Jadi dari Yeremia ini kita temukan bahwa Alkitab, Tuhan itu tidak cuma memperhatikan menyelamatkan kita, tapi sampai kepada soal bangun rumah, soal tanam kebun, soal beternak, sampai ke sini ke anak pun ditulis di dalam Alkitab. Bahkan tidak boleh tidak memperhatikan kota. Berdoa untuk kota, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Satu ayat lagi ya Merlin ya. Mari lihat dulu Yohanes pasal yang keempat ayat 35. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Oke, kenapa mesti ada empower yang kita bilang memberdayakan? Sebab alasannya ladang-ladang sudah menguning. Murid-murid bilang masa 4 bulan menuai, musim menuai itu datang. Tapi Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang, lihat sekeliling, pandanglah ladang-ladang itu sudah menguning dan matang untuk
dituai. Jadi kesadaran bahwa dilengkapi, dilatih, kemudian didoakan supaya kita ada di ladang yang menguning itu, Merlin. Karena banyak orang cuman berpikir cuman jadi jemaat gereja terus selesai. Padahal ada sebuah tanggung jawab ladang menguning ini. Nah, kita perhatikan lagi sekarang lebih teliti di dalam Lukas pasal 10. Ini agak panjang ayatnya, Merlin baca aja ayat cepat, ayat 1 sampai ayat 12, Lukas pasal 10. Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Oke, jadi Lukas 10 ayat 1 sampai 12 ini merupakan empowering. Tuhan memberdayakan murid-muridnya. Dia mengutus dua-dua tuh tadi kata itu. Kemudian ayat yang kedua, kata mereka kepadanya, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kemudian pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi sebelum Tuhan suruh murid-murid ini pergi berdua-dua, maka dia memberikan kuasa kepada murid-murid, dia mengempower mereka dengan memberikan mengajar waktu bersama-sama, berjalan bersama-sama. Itu Tuhan ajar terus sampai murid-murid itu menangkap sesuatu dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat tadi dari Yeremia, kemudian Yohanes pasal 4, kemudian Lukas pasal 10, ini semua berbicara tentang Alkitab menulis tentang betapa pentingnya atau apa itu empower sebenarnya. Empower itu adalah memberikan ruang waktu untuk sama-sama berpikir, sama-sama berkeputusan, sama-sama mengerjakan sebuah pekerjaan yang disebut ladang yang menguning tadi itu, Merlin. Ladang yang menguning itu adalah gambaran daripada tuaian di dunia ini. Pada banyak orang membutuhkan Yesus, dan saudara dan saya, para warga kerajaan, kita yang mesti pergi ke sana. Nah, sebelum kita pergi, maka kita mesti memberi diri untuk diberdayakan oleh Tuhan tentunya. Demikian, Merlin. Baik, berarti empower atau memberdayakan itu tadi dikatakan oleh Bapak Pendeta, itu proses memberikan kesempatan kepada seorang ataupun lebih untuk berpikir, kemudian mengembangkan potensi yang ada, kemampuan yang ada, untuk tujuannya itu pelayanan, keberhasilan pelayanan. Dan di dalam Alkitab pun sudah banyak Tuhan bagaimana mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melihat ladang yang sudah menguning, yaitu tuaian-tuaian di dunia ini. Ya, baik. Langsung saja ke pertanyaan kedua, Bapak Pendeta. Ini berkaitan dengan tema tahunan kita, yaitu tema besar GBI Rock tahun ini, yaitu The Year of Emerging Leaders, atau tahun di mana kita memunculkan pemimpin-pemimpin baru.
Kira-kira seberapa pentingkah empower atau memberdayakan pemimpin baru, dan apa saja hal inti atau penting yang menjadi fokus utama dalam memberdayakan pemimpin baru? Oke Merlin, pertanyaan yang sangat menggigit. Seberapa pentingkah empower di dalam tema emerging leaders ini? Saya mau bilang sangat penting untuk memberdayakan para pemimpin, memberdayakan jemaat supaya mereka terlibat di dalam semua bidang pelayanan seperti itu. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena ada 4 alasan. Alasan pertama adalah tadi kita sudah baca bahwa ladang sudah menguning. Ladang menguning tentu bukan cuma pendeta, keluarga pendeta, para diaken, tapi semua orang mesti ada di ladang itu untuk ikut menuai. Nah, supaya bisa menuai, maka dia mesti di-empower. Mesti dilatih, diberdayakan untuk itu. Kemudian Yesus yang menjadi contoh utama bagaimana dia melatih 12 murid untuk pergi dan menuai di ladang. Kemudian yang ketiga, kita GBI ini punya tema besar, menjadi seperti Yesus. Visinya itu adalah menjadi seperti Yesus. Nah, dari visi ini maka setiap jemaat GBI tentunya mempersiapkan diri untuk masuk dalam empower atau diberdayakan supaya menjadi berguna bagi Tuhan. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab gereja. Gereja bertanggung jawab untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi 4 alasan ini saya mau bilang penting. Empower itu atau pemberdayaan jemaat, pemberdayaan pemimpin itu ada di tiap-tiap gereja. Kemudian tadi fokus utama ya. Fokus utama itu saya mulai dengan punya 5 fokus sebenarnya. Fokus pertama menemukan atau melahirkan. Menemukan atau melahirkan domba melahirkan domba, gembala melahirkan gembala. Jadi jangan kamu kasih balik Merlin. Gembala melahirkan domba. Domba yang harus melahirkan domba. Gembala melahirkan gembala. Jadi karena gembala melahirkan gembala, ini tugas empowernya cukup kuat. Nah, dia mesti menemukan atau melahirkan sendiri. Setelah dia temukan, masuk di tahap kedua yaitu mempersiapkan atau melatih. Nah, ini saya kaitkan dengan tema bulan ini yaitu education atau educating. Nah, kalau kita bicara tentang edukasi, mendidik, melatih, sebenarnya gereja menyediakan berbagai fasilitas. Komsel misalnya, di komsel kan kita belajar, itu ada edukasinya di situ. Kemudian pertemuan profetik misalnya juga ada edukasinya di situ. Pertemuan gembala dengan semua pelayan Tuhan ada edukasinya. Khotbah tiap minggu ada edukasinya. Jadi kalau bicara tentang edukasi, mempersiapkan, kita tidak perlu cari hari lain. Kalau semua jemaat ikut ritme ruang yang disiapkan dalam semua mata-mata pelayanan di tempat ini, maka semua orang pasti teredukasi. Itu yang pertama. Fokus utama itu yaitu mengedukasi, mendidik, melatih. Kenapa bicara tentang mendidik? Karena ini berkaitan dengan murid. Nah, misalnya Musa punya murid Yosua, Elia punya murid Elisa. Siapa lagi? Tuhan Yesus punya 12 murid. Paulus punya Timotius misalnya. Jadi selalu bicara tentang guru dan murid. Nah, karena bicara tentang murid, maka bicara tentang guru dan murid, maka di antara 2 pribadi itu ada yang kita sebut edukasi. Mengedukasi itu baik itu secara formal maupun informal. Dan Yesus lebih memakai sharing life untuk dia mengedukasi murid-muridnya dengan cara memberdayakan mereka untuk nanti bisa sampai ke seluruh ujung-ujung bumi. Nah, kemudian yang kedua memberi semangat atau dukungan, encourage yang kita bilang tadi.
Jadi menemukan, kemudian mempersiapkan, melatih, mengutus dan memberi otoritas. Waktu kita mengutus seseorang pergi untuk melayani misalnya, tidak selamanya dia kuat di sana. Ada masa-masa dia mengalami down. Jadi top and down di dalam kita masuk dalam dunia pelayanan itu ada. Ketika kita lagi di dalam keadaan top, maka dia bisa berdiri dengan kuat. Tapi ketika dia dalam keadaan down, dia butuh encourage, dia butuh orang yang datang tepuk bahunya dan berkata kamu pasti bisa. Dan itu mesti ada, gitu. Itu mesti ada di mana-mana. Bahwa tidak selamanya Pak Yunus kuat. Kadang-kadang saya butuh suaranya Pak Nyoman misalnya berkata, Pak Yunus kamu pasti bisa. Atau saya mendengar suara dari Pak Arifin berkata, Nus maju terus, jangan menyerah. Nah, itu sudah menjadi sebuah encourage yang luar biasa ketika kita dalam keadaan mengalami kondisi down misalnya. Banyak hal. Jadi ketika kita ada di ladang pengutusan, langkah selanjutnya yaitu kita membutuhkan suara, perkataan, suara gembala yang memberi kita semangat. Baru di ujung sana nanti ada yang kita sebut mengembang ke kanan dan ke kiri atau just planting. Kita menanam gereja sebab ini menjadi fokus. Jadi mulai dari menemukan sampai menanam gereja. 5 hal. Tapi 2 yang paling penting yaitu mengedukasi dan mengencourage. Jadi mengedukasi kemudian memberi semangat itu 2 hal yang mesti ada di dalam empower. Memberikan atau memberdayakan jemaat, pemberdayaan para leaders di tempat kita tentunya. Demikian dulu ya Merlin ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus. Jadi memang empower ini atau memberdayakan itu sangat penting seperti yang tadi Bapak Pendeta katakan. Dan yang menjadi fokus utama itu ada 2 hal yang tadi Bapak Gembala sampaikan. Walaupun memang tadi ada sekitar kurang lebih 5, kalau tidak salah yang Bapak sampaikan tadi, Bapak Pendeta sampaikan ada 5 hal penting. Tapi yang menjadi fokus utama adalah 2 hal, yaitu melatih dan juga memberi dukungan. Iya. Nah, ini saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Bapak. Mengapa melatih dan memberi dukungan itu menjadi fokus utama yang lebih penting daripada fokus yang lain, Bapak? Oke, 2 hal ini penting. Saya ingin bawa Merlin untuk kita baca satu bagian firman Tuhan lagi ya. Lihat Roma sebentar. Roma 10, 13 hingga 15. Baik, saya bacakan Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Iya, jadi kalau Merlin perhatikan bahwa bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika mereka tidak ada yang memberitakannya. Nah, bagaimana mereka dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Jadi tadi 5 hal kan. Kemudian 2 hal yang penting itu adalah edukasi dan encourage. Edukasi dan encourage ini penting karena waktu mereka diutus itu semangatnya luar biasa karena mereka telah diisi. Ya, ibaratnya orang selesai sekolah teologi terus diutus ke ladang misi. Itu kan masih fresh from oven, masih baru keluar, tinta tanda tangan di ijazahnya masih basah gitu. Semangat luar biasa. Begitu sampai di lapangan, di real ministry, mengalami berbagai tantangan, kadang-kadang mereka down. Nah, ketika dalam kondisi down itu butuh, tadi saya bilang, tepukan bahu, pemberian semangat dari para leaders itu di situ sangat amat dibutuhkan supaya mereka tidak habis lenyap di telan bumi, tapi mereka bangkit lagi dan maju lagi, bangkit lagi dan maju lagi. Satu ayat lagi ya dari Yesaya 42, coba Merlin baca. Yesaya 42 ayat 3 dan 4. ya, ayat 3 dan 4.
Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajaran. Ya, Yesaya 42 ini memberikan sebuah semangat baru sih sama kita, bahwa bulu yang patah terkulai itu tidak akan diputuskan dan sumbu yang pudar nyalanya itu tidak akan dipadamkan. Bisa bayangkan dalam keadaan down terus ayat ini disampaikan untuk Merlin. Oh Tuhan, ternyata masih ada harapan. Oh Tuhan, ternyata aku tidak sendiri. Pemimpinku, orang-orang yang ada di sekitarku masih tak peduli. Nah, ketika dia tahu itu, dia bangkit lagi, semangat lagi untuk mencapai visi yang dipercayakan kepadanya. Jadi dua hal utama ini terjawab ya Merlin ya. Oke. Iya baik, terima kasih Bapak Pendeta Yunus. Jadi memang ternyata ada alasan kenapa dua hal ini menjadi fokus utama yang penting. Kenapa saat dilatih itu menjadi fokus utama? Karena saat dilatih mereka diisi sebelum mereka sampai ke padang penggembalaan atau kepada tuayan-tuayan. Jadi tapi ketika mereka ada di padang penggembalaan, mereka bisa saja down, jatuh, merasa kurang. Nah disitulah ada peran daripada orang-orang yang dapat mendukung, seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Dan ini langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat, ini berkaitan dengan memberdayakan pemimpin baru. Seperti yang tadi kita sampaikan, kita bahas bagaimana memberdayakan pemimpin baru. Ya, ini tentu ada sosok pemimpin sebelumnya yang memberdayakan pemimpin yang baru. Sosok pemimpin sebelumnya ini yang menjadi tokoh penting dalam memberdayakan pemimpin baru. Lalu kira-kira apa ciri penting atau syarat penting yang harus dimiliki pemimpin sebelumnya sehingga ia dikatakan mampu untuk memberdayakan pemimpin baru? Dan adakah tokoh Alkitab yang sangat cocok kita jadikan role model? Oke, ciri-ciri penting dari seorang pemimpin sebelumnya, atau saya lebih cocok bilang top leader ya, pemimpin di atas. Ciri-ciri atau syarat penting yang harus dimiliki sebelum dia memuridkan atau melatih orang, mengedukasi seseorang untuk menjadi, mengempower orang-orang di sekitarnya untuk menjadi penuh dengan daya untuk menunjang atau menopang gereja Tuhan. Maka saya jawab dulu pertanyaan ini. Ciri-cirinya adalah satu, seorang pemimpin itu mesti percaya diri. Artinya dia percaya bahwa dia dipilih Tuhan dan dikasih kemampuan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru atau mendewasakan jemaat Tuhan. Jadi dia mesti punya sebuah rasa percaya diri yang tinggi bahwa saya ada di tempat pelayananku karena Tuhan yang pilih, bukan karena manusia yang pilih. Gitu. Kemudian yang kedua, harus punya secure, rasa aman. Kenapa mesti punya rasa aman? Sebab dengan apa yang top leader itu dapat dari Tuhan, dia menjadi aman. Gitu. Dia nggak perlu takut nanti terjadi A, B, C, D sebab dia dipilih Tuhan. Dia harus punya rasa secure yang tinggi, dia mesti punya rasa aman. Kemudian yang kedua Merlin adalah dia tidak boleh terganggu dengan satu hari lahir pemimpin baru yang lebih hebat darinya. Ya kan? Otomatis ketika kita melahirkan pemimpin baru, mereka akan ada di zamannya, di eranya, dan berbeda dengan waktu era kita gitu. Dan mereka akan jadi lebih hebat tentunya. Sehingga setiap pemimpin, top leader tidak boleh terganggu dengan lahirnya pemimpin baru. Kemudian yang ketiga, berani memberi ruang dan kesempatan kepada next leader atau pemimpin berikutnya untuk berkembang. Jadi memberi ruang yang cukup luas untuk mereka. Kemudian yang berikut, sadar bahwa kemampuan dan kekuatan kamu itu terbatas atau ada masa selesainya.
Jadi tidak selama-lamanya sebuah pemimpin itu kuat terus sampai, tapi ada masa di mana dia tidak lagi kuat gitu. Nah, oleh karena itu dua hal ini yang saya mungkin mesti bilang ciri dari seorang pemimpin. Percaya bahwa dia dipilih Tuhan, diutus Tuhan, ditetapkan Tuhan. Kemudian yang berikut dia mesti punya secure, rasa aman yang cukup tinggi, tidak takut tersaingi, tidak takut nanti ladangnya diambil orang dan lain sebagainya. Dia mesti aman sebab masing-masing orang spesial di mata Tuhan. Masing-masing hamba Tuhan spesial di mata Tuhan. Oh ya, juga ada contoh yang berikut tadi pertanyaan. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi role model. Ya kan? Ada Elia misalnya melahirkan Elisa. Yesus melahirkan 12 murid. Paulus melahirkan Timotius. Kemudian siapa lagi? Musa melahirkan Yosua. Jadi banyak, tentu kita tidak punya banyak waktu untuk bahas satu-satu, tapi tentu kita tahu bahwa tokoh Alkitab yang menjadi role model banyak. Role model yang paling utama itu Yesus, saudara. Ya, pastinya ya. Ya, demikian ya Merlin. Ya baik, berarti ciri utama, ciri penting daripada pemimpin sebelumnya atau top leader itu ada dua, yaitu percaya bahwa ia dipilih Tuhan, dan yang kedua itu merasa aman untuk dalam banyak hal. Dan tadi Bapak Pendeta juga sudah sampaikan ada beberapa tokoh Alkitab yang menjadi role model, dan yang paling utama tentu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Ya, kalau bicara tentang memberdayakan pemimpin baru, tentu saya yakin tentu tidak akan berjalan mulus. Ya, pasti ada hambatannya. Untuk itu yang menjadi pertanyaan saya adalah hal-hal apa yang dapat menjadi penghambat dalam melakukan empower atau memberdayakan pemimpin baru? Hal-hal yang dapat menjadi penghambat dalam sebuah empowering tentu ada Merlin, dan kalau kita perhatikan bahwa tidak ada sebuah pekerjaan baik atau pekerjaan yang berguna itu yang mulus-mulus saja adanya. Pasti ada proses, dan di dalam proses itulah kita akan melihat banyak penghambat atau banyak hambatan. Tapi tentu sebagai pemimpin, saya mau bilang, kita melihat dari kacamata yang berbeda bahwa hambatan atau penghambat itu justru itu adalah sebuah kesempatan. Jadi melihat hambatan itu sebagai sebuah kesempatan, opportunity bagi kita. Nah, oleh karena itu, kalau bicara tentang hal-hal yang dapat menjadi penghambat, saya mesti lihat dari dua sisi, dari top leader sama dari next leadernya, ya Merlin ya. Dari top leaders, apa sih yang menjadi penghambat bagi seorang pemimpin? Insecure. Kalau tadi saya bicara tentang secure, maka penghambat yang paling utama bagi seorang pemimpin untuk melahirkan pemimpin baru adalah insecure. Merasa terancam atau tidak aman jika pemimpin baru terlahir atau muncul. Nah, ini yang saya bilang spirit Herodes. Spirit Herodes waktu Yesus dinyatakan lahir di Bethlehem, dia cari kan, kemudian dia ingin bunuh. Nah, kenapa dia ingin bunuh? Insecure. Alasannya dia tidak aman. Wah, ini ada orang baru lahir, nanti bagaimana saya? Kemudian yang kedua, pemimpin tersebut mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melahirkan pemimpin. Sulit untuk menemukan atau tidak memiliki kemampuan untuk melahirkan pemimpin. Kemudian yang ketiga, kemungkinan dia pernah kecewa atau terluka dalam proses kepemimpinannya. Banyak hal sih yang bisa membuat seorang top leader itu terluka dan dia kecewa. Kemudian yang keempat, Merlin, mungkin pemimpin tersebut tidak fokus untuk meregenerasi. Itu dia tidak terlalu konsentrasi untuk nanti siapa yang akan melanjutkan gereja ini, siapa yang mesti nanti melanjutkan tongkat estafet dan lain sebagainya. Dan dia masa bodoh untuk itu. Kemudian yang kelima, mungkin top leader tersebut itu merasa diri kuat. Jadi 5 hal ini menjadi penghambat sih kalau menurut saya. Itu dari sisi top leadernya. Dari next leadernya atau pemimpin yang akan dilahirkan, itu yang pertama adalah merasa tidak layak atau tidak pantas. Ini yang tadi kita ngomong di depan sana.
Ada banyak orang ketika dikasih kesempatan dia merasa tidak layak atau tidak pantas. Ya gimana mau dikasih kesempatan kalau dia merasa tidak layak. Kemudian yang kedua, dia tidak bersedia atau enggan untuk mengembangkan kemampuannya dengan alasan, tentu alasannya itu privasi. Tidak bersedia atau enggan untuk mengembangkan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, tidak mau diajar. Betul, ya merasa sudah mengerti, sudah tahu, enggak perlu diajar lah, saya juga bisa gitu. Kemudian yang keempat, tidak tunduk, tidak respect lagi ketika merasa sudah memiliki power. Nah ini yang paling bahaya. Jadi kenapa kita mesti hati-hati? Sebab kadang kita temukan ya orang tunduk di awal aja begitu, respect di awal. Tapi ketika telah kita melepaskan kuasa, memberi ruang yang lebih lebar, lebih luas, lebih banyak, maka dia kehilangan respect karena dia pikir siapa lu gitu. Dan ini bahaya ya Merlin itu. Nah, saya melihat bahwa ini terjadi di mana-mana begitu. Sehingga para top leader itu kadang-kadang sangat berhati-hati. Kemudian yang kelima dari next leader itu beranggapan bahwa dia tidak perlu mentor, tidak perlu dimentorin lagi lah, mentor itu udah batas. Masa seumur hidup harus mentor saya? Itu kapan saya dewasa kalau terus disorot terus gitu. Jadi beranggapan atau merasa tidak lagi membutuhkan seorang mentor atau seorang coach, pelatih dan lain sebagainya. Jadi top leader dan next leader ini masing-masing punya titik di mana yang kita bilang menjadi penghambat. Itu. Jadi mungkin ini bisa menjawab pertanyaan. Oke. Ya, baik, terima kasih Bapak Pendeta. Jadi memang ada hambatan juga yang dialami oleh top leader maupun next leader. Ya, kalau begitu yang jadi pertanyaan berikutnya ini menyambung dari jawaban yang sebelumnya. Apa tips-tips yang dapat Bapak Pendeta berikan bagi top leader maupun next leader untuk mengatasi hambatan yang ada? Tips ini mungkin ini adalah buah pikiran saya saja sih Merlin, bahwa untuk kita mengerjakan sebuah empowering, maka yang pertama tips untuk seorang top leader, jangan takut. Percayalah bahwa Tuhan telah menyediakan pemimpin-pemimpin baru di dalam sebuah ministry, karena ministry itu Tuhan punya. Ya kan, kadang gampang di hati kita, siapa nih yang harus melanjutkan pelayanan ini? Kepada siapa-siapa saja ini pelayanan mesti dioper misalnya seperti itu. Tapi bagi seorang pemimpin jangan takut untuk melihat pelayanan, juga jangan takut untuk mempercayakan pelayanan kepada orang-orang yang engkau tahu bahwa mereka adalah Tuhan pilih. Kemudian tips yang kedua bagi next leader, kamu mesti tetap respect kepada pemimpinmu sekalipun engkau telah dibuat menjadi besar oleh Tuhan. Jadi ini seperti Daud. Daud itu sudah diurapi Tuhan, Saul sudah ditolak. Tapi Daud tetap respect tuh. Padahal berkali-kali menurut pengamatan prajurit-prajuritnya Daud, ini kesempatan kamu bisa habisin Saul. Tapi bagi Daud tidak, sebab dia orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak mau menodai tangannya itu dengan macam-macam sama orang yang diurapi Tuhan. Padahal kalau kita lihat Daud sudah ditolak, Saul sudah ditolak dan Daud tahu persis itu. Tapi bagi Daud, biar tangan Tuhan aja yang turun, jangan tangan saya. Kadang-kadang kan kita pingin tangan saya yang lakukan, jangan tangan Tuhan. Nah, next leader atau pemimpin berikutnya jangan pernah kehilangan respect kepada pemimpin. Walaupun dia mungkin tidak terlalu pintar seperti kamu, jangkauannya tidak sehebat kamu, tapi dia tetap orang yang dipilih Tuhan. Kemudian yang ketiga, ini penting, tunggu sampai Tuhan yang memunculkan kita atau memunculkanmu. Kita tidak usah menggunakan cara dunia untuk menjadi leader. Sebab Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjadikan kamu pemimpin.
Sebab kita sudah, semua orang sudah dilahirkan dengan sebuah natur di mana kamu leader, kamu pemimpin. Hanya kesempatan dilatih, kesempatan untuk mau jadi pemimpin itu terbuka luas atau tidak bagi kita. Jadi tipsnya ada 3. Yang pertama untuk pemimpin, jangan takut untuk melihat keadaan pelayananmu. Juga jangan takut untuk mempercayakan orang. Jika sudah temukan yang tepat, lepaskan. Kemudian bagi next leader, respect. Sampai kapan respect tidak boleh habis. Kemudian tunggu waktu Tuhan. Jangan kita yang mengusahakan biar waktu Tuhan itu lebih manis untuk kita. Demikian Erlin yang bisa saya sampaikan dari tips bagaimana kita empowering leaders yang ada di tempat kita. Baik, terima kasih Bapak Pendeta. Sama-sama. Merupakan tips-tips yang luar biasa ya bagi baik itu top leader maupun next leader. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Ruteng Blessing kita malam hari ini, di talk show kita malam hari ini. Untuk itu sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa terlebih dahulu dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oke, terima kasih Merlin. Kita akan akhiri dengan doa. Para warga kerajaan yang dicintai oleh Tuhan tentunya. Semua para leaders pasti punya visi ke depan bahwa di tempat pelayanan di gerejanya akan terlahir atau akan ada pemimpin-pemimpin yang hebat. Nah, untuk semua ini bisa terjadi tentu dimulai dengan doa supaya Tuhan bawa, Tuhan temukan orang-orang yang tepat sesuai dengan karakteristik daerah ya Merlinnya. Oleh karena itu tidak cara lain, kita mau berdoa. Oleh karena itu di ujung dari acara ini mari warga kerajaan kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Sepanjang kami berbincang-bincang tentang empowering, tentu ada banyak hal yang belum lengkap di dalam pembicaraan ini. Kiranya Tuhan melengkapi itu di dalam hati dan batin tiap-tiap orang yang mengikuti siaran ini. Dan setiap daripada penjelasan-penjelasan ini, Tuhan yang mengartikan lebih dalam, lebih luas, lebih lebar untuk setiap kami. Supaya tidak berhenti ketika kami mendengar siaran ini. Tapi ketika kami duduk, tidur, berjalan dimanapun kami berada, kami terngiang-ngiang bahwa kami dilahirkan sebagai pemimpin dan kami dibentuk untuk menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan. Oleh karena itu kami mau masuk di dalam sebuah empowering, di dalam sebuah pemberdayaan supaya kami menjadi lebih maksimal bagi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk semua warga kerajaan yang mengikuti siaran ini. Mereka diberkati di rumah, mereka diberkati di ladang, mereka diberkati di tempat di mana mereka berada. Dan malam hari ini kalau ada yang punya pergumulan-pergumulan khusus yang berhubungan atau berkaitan dengan tema malam ini, Tuhan yang menjawab. Ataupun ada pergumulan yang lain selain daripada apa yang kami bicarakan malam ini, Tuhan juga menolong dan menjawab kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan mengakhiri pertemuan kami di malam hari ini dengan hamba melepaskan berkat untuk seluruh jemaat. Aku percaya tangan Tuhan tergedang bagi setiap kami. Dan Tuhan melepaskan berkat yang terbaik, yaitu berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang membuat kami naik dan bukan turun, berkat yang membuat kami terberkati dalam semua yang kami kerjakan. Sebab tangan Tuhanlah yang ajaib, yang memimpin dan menolong kami. Oleh sebab itu malam hari ini, buka tangan saudara, terimalah berkat Tuhan malam hari ini. Sekiranya anugerah kasih yang berasal dari Bapa di sorga dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai dan menolong kami semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kami para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya serta diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin.